Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya ke saya, banyak sekali, dok, saya telat haid, tapi pas di tes pack itu kok negatif. Kemudian diperiksa juga ke dokter, hasilnya negatif. Kira-kira saya beneran hamil atau enggak sih? Nah, jadi memang salah satu tanda hamil itu memang telat haid ataupun telat menstruasi. Jadi kenapa bisa seperti itu, dok? Nah, simak video ini sampai habis ya. Sering telat haid ataupun telat menstruasi ini bukan masalah baru bagi wanita ya. Bisa terkena, bisa menghampiri siapa saja. Normalnya itu menstruasi itu kan 28 hari plus 7 ataupun minus 7. Artinya rentang waktu antara 21 hari sampai 35 hari itu masih dikategorikan normal. Jadi kalau teman-teman di rumah menstruasinya antara 21 hari sampai 35 hari itu normal. Sampai di sini paham ya? Kemudian siklus menstruasi juga diatur oleh hormon kewanitaan, hormon estrogen dan hormon progesteron. Cepat lambatnya tamu bulanan datang itu dipengaruhi oleh hormon-hormon ini. Ada beberapa penyebab mengapa wanita itu sering telat haid ataupun menstruasi. Yang pertama, wanita menyusui. Nah, jadi wanita yang sedang menyusui anaknya ya, bayi, ini akan mengalami telat menstruasi ataupun haid. Ini karena dipengaruhi oleh hormon prolaktin. Jadi hormon prolaktin ini menghambat proses ovulasi, apalagi kalau seandainya ASI-nya itu masih ASI eksklusif ya, 6 bulan. Bukan berarti pada masa ini teman-teman tidak bisa hamil, walaupun misalkan sedang datang bulannya terlambat ya, menstruasinya terlambat, haidnya terlambat. Nah, ini bisa saja tetap hamil. Nah, menstruasi akan kembali normal ataupun balik lagi seperti dulu itu ketika 6-8 minggu proses menyapih. Nah, artinya bayi saat disapih itu menstruasi ataupun haid ibu kembali normal. Yang kedua, stres. Jadi stres ini juga mempengaruhi siklus menstruasi dari teman-teman semua ya. Bisa telat haid ataupun menstruasi. Ini karena pengaruh dari stres ini menimbulkan ataupun berdampak hormon di tubuh menjadi kacau, termasuk hormon kewanitaan tadi yang mengatur siklus menstruasi. Nah, jadi misalkan wanita karir ya, banyak pekerjaan ya, ataupun masalah kehidupan sehari-hari, jadi jangan sampai stres. Kalau memang tiba-tiba sedang mengalami stres, siklus menstruasi menjadi kacau ataupun terlambat, coba melakukan hal-hal yang menyenangkan, mulai dari olahraga, yoga, bermeditasi, ataupun kegiatan yang menyenangkan sehingga bisa menghilangkan stres di rumah. Yang ketiga, masalah berat badan. Jadi berat badan ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi, berat badan yang terlalu gemuk maupun yang terlalu kurus. Andaikan berat badan yang gemuk tiba-tiba turun drastis ya karena diet ekstrim. Nah, ini juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi karena pengaruhnya di hipotalamus, jadi kelenjar yang ada di otak yang berperan terhadap kerja ataupun siklus haid juga. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya ingin menurunkan berat badan yang terlalu gemuk tadi ya dengan cara yang sehat. Nah, kemudian terlalu kurus. Kalau terlalu kurus ini hormon estrogen ini tidak dilepaskan. Kemudian kalau terlalu gemuk sebaliknya, hormon estrogen itu berlebihan dilepaskan. Nah, jadi mempengaruhi siklus menstruasi teman-teman. Bagi yang kurus, naikkanlah berat badan menjadi ideal. Kemudian yang terlalu gemuk, turunkan berat badan menjadi ideal, tetapi dengan cara yang sehat ya. Itu penting, jangan asal naik, jangan asal turun. Yang keempat, gangguan hormonal. Nah, jadi di Instagram kemarin sudah saya bikin story ataupun postingan feed di Instagram video yang menanyakan tentang PCOS. Nah, PCOS itu Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi banyak sekali wanita yang mengalami PCOS ya tanpa disadari. Nah, jadi PCOS ini dia di ovariumnya itu ada kista ya, kecil biasanya. Nah, kemudian pada wanita yang mengalami PCOS ini ada gangguan siklus menstruasi, bisa mundur terlalu jauh ataupun bisa 1 bulan, 2 bulan tidak menstruasi. Nah, kemudian mengapa seperti itu? Dia mempengaruhi dari pelepasan sel telur ya. Pelepasan sel telurnya dipengaruhi bisa terlalu mundur jauh
bahkan bisa berhenti sama sekali siklus menstruasinya. Kista tersebut bisa mempengaruhi pelepasan sel telur ya, bahkan bisa berhenti sama sekali. Oh iya, untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, bisa follow Instagram saya. Karena di Instagram saya juga memberikan postingan-postingan tentang kesehatan, kemudian juga membuka tanya jawab ya. Nanti kalau ada tanya jawab, silakan teman-teman bertanya di situ. Yang kelima, kontrasepsi hormonal. Nah, jadi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah pil KB. Nah, pil KB ini juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi kepada beberapa pengguna ya. Karena dia mengandung hormon estrogen dan juga hormon progestin. Jadi bisa mengganggu hormon asli di dalam tubuh. Nah, kalau seandainya teman-teman baru mencoba pil KB, tiba-tiba siklus menstruasinya jadi kacau, berantakan, itu silakan konsultasi ke dokter lagi ya. Bahwa setelah minum pil KB, siklus menstruasinya jadi tidak teratur. Nah, atau yang tadinya teratur setelah minum pil KB ya, cocok lah istilahnya seperti itu, tiba-tiba suka bolos minum, hari ini minum, besok tidak. Nah, ini juga orang yang suka bolos minum kontrasepsi pil KB ataupun hormonal ini bisa mempengaruhi siklus menstruasinya jadi terganggu. Yang keenam, perimenopause. Nah, jadi perimenopause ini masa transisi antara masa subur dan masa tidak subur ya. Ini biasanya 2-8 tahun. Teman-teman yang mengalami perimenopause, ini hal yang wajar, apalagi nanti mengalami menopause. Nah, orang yang menopause biasanya antara usia 45 sampai dengan 55 tahun. Ini hal yang alami yang pasti terjadi pada setiap wanita. Jadi jangan panik, jangan khawatir. Nah, antara waktu 2-8 tahun sebelum menopause, biasanya siklus menstruasinya sudah mulai tidak teratur ya, sudah mulai agak terganggu. Karena estrogen sudah mulai tidak dilepaskan oleh tubuh seperti dulu lagi. Nah, jadi tidak sering seperti itu ya. Estrogen mulai sedikit-sedikit ya dilepaskan oleh tubuh. Ya, mengapa siklus menstruasi menjadi mulai terganggu di fase ini. Yang ketujuh, aktivitas terlalu berat. Jadi aktivitas terlalu berat bagi wanita ini juga tidak bagus karena bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Pengaruhnya terhadap hormon tadi ya, hormon kewanitaan, estrogen dan progesteron. Sehingga siklus menstruasi menjadi terganggu. Kemudian kehilangan lemak yang berlebihan ataupun yang terlalu cepat akibat olahraga yang berlebihan ini juga tidak bagus. Olahraga memang bagus, tapi kalau sudah berlebihan ini juga tidak bagus. Ini juga bisa berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Pesan saya, telat haid itu bukan berarti selalu tanda bahaya. Tapi kalau memang teman-teman bingung, teman-teman ragu ya, itu lebih baik periksakan ke dokter jika misalkan yang pertama telat haidnya 90 hari berturut-turut sudah tidak haid. Yang kedua, haidnya itu memanjang ataupun lama, kemudian ada banyak darah segar yang keluar. Yang ketiga, misalkan saat haid itu nyeri sekali sampai mengganggu aktivitas. Itu tidak ada salahnya teman-teman pergi ke dokter ya. Nah, itu tadi teman-teman telat haid tapi setelah dicek masih negatif. Itulah penyebab kenapa teman-teman bisa telat haid ya, telat haid ataupun menstruasi. Semoga bermanfaat video ini. Tidak ada salahnya jika memang telat haid setelah menikah, kemudian di test pack, siapa tahu memang hasilnya itu positif. Tapi kalau hasilnya negatif, bisa saja itu karena penyebab yang 7 tadi. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan share. Salam sehat, sampai jumpa.